Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita tidak akan pernah jemu-jemu mengikuti ibadah doa malam ini, karena kita mencari wajah Tuhan. Lewat ibadah ini, doa malam ini kita diberi kekuatan dan kita juga membuat hati Tuhan senang. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, kita mempersiapkan diri, kita bersehati. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah bersama dengan Tuhan. Dan malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh naikkan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Karena itulah letak kekuatan kami, karena itulah kami merasa tenang. Kami boleh lebih hari boleh melekatkan hidup ini kepadamu dengan sungguh-sungguh. Mari Roh Kudus jamah setiap kami, jamah setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Apapun persoalan dan persoalan yang ada, kami percaya Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Biarlah pujian yang kita naikkan bukan hanya sekedar dari mulut kita, tapi dari dalam hati kita yang paling dalam. Aku mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya dengan lagu, tapi dengan segenap hati. Katakan, aku mencintai Dia. Haleluya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Haleluya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhan.
Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatimu, hatiku. Katakan ku cinta Dia. Haleluya. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Naikkan dengan segenap hati sekali lagi. Haleluya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku, ku cinta Dia. Haleluya. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cinta, tapi untuk selamanya. Tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Tapi untuk selamanya.
selamanya mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, haleluya, haleluya. Yesus mencintai kami selamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus.
Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami kuat bersama-Mu Tuhan. Kami menang bersama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus layak ditinggikan, Yesus layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau hadir di sini, di hati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, 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 terima kasih, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami mengasihi-Mu bukan hanya sekedar dari mulut kami Tuhan, tapi dari dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta
aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Amin. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, si aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Amin. Biarlah pujian kita malam hari ini menjadi pengakuan kita. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar memuji, tapi kita benar-benar memuji dari dalam hati yang paling dalam. Dan kita yakin, kita semua yakin, seyakin-yakin Tuhan mencintai kita. Bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia selalu mencintai saudara dan saya. Sebentar sebelum kita mendengar firman Allah, kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita terus tak jemu-jemunya berdoa buat bangsa dan negara kita, dan berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Dipersilakan Bapak Paulus menaikkan doa syafaat. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, kemurahan Tuhan senantiasa menolong, menyertai. Bahkan di kesempatan malam hari ini, sebentar kami rindu bersama bersatu untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Ampuni segala kelemahan, segala kekurangan, segala pelanggaran di hati, di pikiran, di perkataan, di perbuatan kami, agar apa yang boleh kami kerjakan bersama layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, mohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan akan menyertai dan menopang dalam pimpinan kuat kuasa roh Tuhan, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, memberkati para diaken jemaat,
memberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan, mulai dari yang paling kecil sampai mereka yang paling tua sekalipun. Kasih, anugerah, dan damai sejahtera Allah melingkupi, bahkan memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Mereka-mereka di dalam kehidupan dan penghidupan Tuhan berkati, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan memimpin setiap kehidupan anak-anak Tuhan, untuk tambah hari boleh bertambah setia kepada Engkau. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa, biar kiranya seluruh anak-anak Tuhan boleh bertambah-tambah hari, tambah setia dalam beribadah. Meskipun hari-hari ini ibadah kami masih banyak dalam ibadah secara online, namun kami percaya Tuhan, melalui ibadah doa malam ini, kami belajar untuk berdoa, memuji dan menyembah, belajar untuk semakin setia, menyerahkan seluruh kehidupan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati untuk jam-jam ibadah yang ada, baik ibadah doa malam, setiap hari Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu 6:30, Tuhan berkati. Untuk ibadah PA hari Rabu 5:30 petang, ibadah pemuda untuk hari Sabtu jam 10 pagi, ibadah raya untuk pagi dan sore, secara online jam 10. Tuhan berkati, biar kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan, memberkati keberadaan anak-anak-Mu, semua yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan, bahkan yang mulai undur jauh dari Tuhan, biar boleh semakin melekat kembali kepada Tuhan dan semakin setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati seluruh keberadaan anak-anak Tuhan semua di dalam seluruh kehidupan mereka, agar boleh bertambah hari, boleh bertambah setia. Terima kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur kepada Tuhan, kalau bangsa kami Tuhan anugerahkan untuk kemerdekaan bangsa yang ke-75 tahun. Tuhan berkati kiranya untuk segala apa yang ada dalam pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah, memberkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pusat, sampai kepada tingkat daerah, semua biar kiranya diberikan hikmat akal budi dari Tuhan, dapat mengatur roda pemerintahan yang ada dengan takut akan Tuhan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam berbagai bidang kehidupan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Tuhan berkati bangsa kami, kelompok-kelompok yang intoleran, mereka-mereka yang hari-hari ini memprovokasi dalam perkataan yang jahat, yang tidak baik. Tuhan dipatahkan kuasanya, biar bangsa ini dipenuhkan dengan kedamaian, bahkan dalam memaknai dan mensyukuri kemerdekaan ini, kami bersama sebagai bagian dari bangsa ini boleh bergandengan tangan, tidak lagi melihat pada suku, agama, ras, bahasa, namun kami melihat satu yang sama, bahwa kami adalah bangsa Indonesia yang harus saling menopang, bersatu, saling mengasihi, dan tetap menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam musyawarah dan gotong royong. Berkati bangsa ini Tuhan, terlebih juga kota kami, Lamongan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Pemerintahan kota kami, Tuhan berkati, bahkan juga menjelang pilkada serentak di bulan Desember, Tuhan berkati calon pemimpin yang baru nanti Tuhan, siapapun mereka, biar mereka kelak yang akan menjabat sebagai bupati, wakil bupati, adalah orang yang dipilih Tuhan,
mereka berpikir tentang kesejahteraan rakyat dan bagi kemajuan bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih gereja-Mu Tuhan, biar tak boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Anak-anak Tuhan semua juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih di tengah-tengah pandemi COVID ini kami terus berdoa, Tuhan tolong kiranya berkati pemerintahan kami, berkati aparat keamanan TNI Polri, medis, para medis, bahkan para tenaga kesehatan semua yang berdiri bekerja di garda depan. Tuhan tolong kiranya berikan kekuatan, berikan kesehatan, biar semua dapat ditangani dengan baik, bahkan pandemi ini boleh berangsur-angsur akan dipulihkan kembali seperti sedia kala, dengan tetap kami sebagai masyarakat mematuhi protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat yang ada ini, agar semua dapat saling melindungi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua, baik yang ada di gereja maupun di rumah tangga masing-masing, maupun dimanapun kami mendengarkan ibadah doa ini, kami beroleh berkat yang sama. Kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kembali bersama saya pada malam hari ini dalam doa malam. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mendapatkan satu pernyataan di kitab Mazmur, pernyataan pemazmur yang sungguh boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Pernyataan ini bisa sebagai acuan dalam kehidupan kita untuk semakin setia kepada Tuhan, dan pernyataan ini bisa menjadi teguran ataupun ya apapun juga lah. Kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semuanya. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah berapa banyakkah kita berdiam diri di rumah Tuhan? Andai kata sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur yang pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Andai kata kita diberikan usia sampai 70 tahun oleh Tuhan, mari saya ajak untuk bersama-sama kembali ke anak-anak sekolah untuk menghitung-hitung atau pelajaran matematika. Saya ada survei dari kegiatan manusia ini, kira-kira seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba mohon ditampilkan. Kegiatan manusia jika mencapai usia 70 tahun. Yang pertama, tidur. Tidur ini pada umumnya 8 jam ya, 8 jam. Kalau di total dalam usia 70 tahun itu kurang lebih 23 tahun kita tidur itu lamanya. Atau kalau dipresentasikan 32,30%. Bekerja di sini dicatat 6 jam
atau 16 tahun atau 22%. Itu ukuran orang barat atau orang Eropa. Kalau di Indonesia kemungkinan jam kerja ini bisa sampai 12 jam. Apalagi yang punya toko. Belum lagi kalau waktunya per pekan. You know per pekan? Per pekan itu waktu mau lebaran itu loh, malamnya berkurang berapa hari itu. Wah, kadang-kadang malah kalau mau ke gereja apalagi pas per pekannya itu hari Minggu, mendingan dikorbankan jam ibadahnya, eman per pekannya. Yang ketiga, nonton TV, HP dan mainan HP dan lain-lain diperkirakan 3 jam per harinya atau 8 tahun. Makan dan minum 2 jam atau 6 tahun. Kalau dipresentasikan 9%. Jalan-jalan, terus main-main dan lain sebagainya, itu kurang lebih 2 jam atau 6 tahun. Atau 9%. Santai-santai, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, itu kurang lebih 1 hari diperkirakan 1,5 jam atau 5 tahun. Kalau dipresentasikannya 7%. Jalan-jalan, ngelencer, wisata dan lain sebagainya, kalau dihitung kira-kira kurang lebih rata-ratanya 2 jam atau 6 tahun atau 9%. Yang sangat menyedihkan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah di sini dihitung 1,5 jam aja lah ya, bukan 2 jam. Kalau di GPPS Lamongan, Shalom Lamongan bisa 2 jam, tapi kalau ya kita buat rata-rata 1,5 jam, itu ketemunya cuman totalnya 6 bulan selama 70 tahun itu. Atau kalau persentasenya itu kurang lebih 0,7%. Jadi 1%-nya pun kita tidak sampai. Ini kita ngomong bukan orang atau pelayan-pelayan Tuhan ya, atau keluarga pastori ya. Kalau keluarga pastori tentunya pasti lebih lah, bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Ini buat jemaat pada umumnya. Sangat memprihatinkan, waktu ibadah kita di hadapan Tuhan itu cuman 0,7%. Itu pun kalau Tuhan kasih usia kita bisa mencapai 70 tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai di mana hidup saya ini untuk Tuhan, untuk menghadap kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Untuk lebih lanjutnya, apa tujuannya yang pemazmur sampaikan? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Apa ke gereja itu perlunya cuman kongko-kongko atau ngerumpi atau istilahnya kerennya ngegosip, sedang ketemu dengan para jemaat dan lain sebagainya ngegosip. Enggak, pastinya pemazmur mengidentifikasikannya ke rumah Tuhan itu untuk berdoa, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan kalau seperti hari-hari doa malam seperti ini, menanti hadirat Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh pemazmur. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau datang mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau memberikan waktu untuk menyembah kepada Tuhan, untuk menanti-nanti hadirat Tuhan, dan menanti-nanti pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua akan mendapatkan kekuatan iman yang teguh. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Sungguh luar biasa firman Tuhan yang satu ini menguatkan kehidupan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita mau menyembah kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan digambarkan firman Tuhan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang keunikan burung Raja Wali. Kenapa kok Tuhan seringkali memberikan kepada kita itu contoh-contoh justru kepada binatang, kepada sesuatu pohon atau dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang unik dan yang perlu kita contoh di dalam kehidupan Raja Wali ini. Banyak sebetulnya keunikan burung Raja Wali, tetapi malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, burung Raja Wali ini usianya bisa sampai 70 tahun lebih. Ya kurang lebih lah, berkisaran sekitar 70 tahun. Kalau misalnya Raja Wali itu sudah mencapai usia 40 tahun, itu sudah mulai menghadapi kelemahan-kelemahan tubuhnya. Karena apa? Karena pertumbuhan sayapnya itu semakin lebat dan semakin lebat. Akan memperberat dalam terbangnya. Nah, uniknya burung Raja Wali itu tidak mau kalah dengan dunia yang saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dunia sekarang ini ada istilah lockdown, burung Raja Wali ini juga ada waktu-waktu untuk lockdown. Bahkan lockdownnya itu tidak cuma 14 hari atau 28 hari atau berapa bulan, enggak. 1 tahun burung Raja Wali ini lockdown. Burung Raja Wali ini kalau sudah melihat kekuatannya sudah mulai lemah karena beban tubuhnya itu sudah mulai berat, Raja Wali ini mengambil tempat yang tinggi dan menempatkan diri untuk berdiam diri. Ya istilah kerennya yaitu tadilah lockdown. Selama 1 tahun dia berdiam diri dengan menghadap ke matahari supaya tubuhnya mendapatkan kekuatan dan bahkan sering digoyang-goyangkan tubuhnya supaya bulu-bulunya itu rontok semuanya. Dan menunggu saat sampai bulunya itu tumbuh kembali itu kurang lebih 1 tahun. Begitu bulu yang baru tumbuh, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mungkin terbangnya lebih hebat dari waktu-waktu sebelum 40 tahun itu, karena sudah pengalaman terbang mungkin ya. Kalau manusia katanya dihitung jam terbangnya itu berapa. Raja Wali juga begitu. Semakin dia mengambil waktu untuk lockdown atau kita digambarkan sebagai burung Raja Wali ini. Kalau kita mau ambil waktu khusus untuk Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk menanti-nanti rema dari Tuhan, untuk menanti-menanti kuasa dari Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau sudah tumbuh kekuatan yang baru, justru hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita sama-sama menyontoh kehidupan burung Raja Wali ini. Manusia penuh kelemahan, sekali lagi saya katakan manusia penuh kelemahan. Saya pun kalau bisa menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu saat ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena kegagahan atau kemampuan saya, tetapi kami seringkali mengalami kelemahan. Tetapi begitu kami datang kepada Tuhan, kami sujud di bawah kaki Tuhan, kami mohon kekuatan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, maka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Raja Wali tadi digambarkan seperti itu. Yang kedua, keunikan burung Raja Wali yang kedua yang saya ambil pada malam hari ini, yaitu Raja Wali itu justru
seneng kalau ada badai topan. Kalau misalnya burung Raja Wali itu tidak ada badai atau tidak ada topan, itu burung Raja Wali kalau terbang itu ngoyo sekali. You know ngoyo? Ngoyo itu dengan berat sekali. Kalau orang Batak nggak tahu ngoyo ya, tapi ya itu tadilah ngoyo itu dengan memaksakan diri, dengan tenaga yang luar biasa baru bisa terbang dengan baik. Tetapi pada saat sudah sampai di atas dan ada badai yang hebat sekalipun, justru Raja Wali bisa menikmati badai tersebut. Dia tidak perlu mengepak-ngepakkan sayapnya, tetapi cukup merentakkan sayapnya dan dia bisa melayang-melayang dengan santainya, dengan indahnya. Oleh sebab itu belajarlah pada burung Raja Wali pada malam hari ini, kita sama-sama belajar pada burung Raja Wali. Mungkin saat-saat seperti inilah saatnya kita belajar untuk boleh menikmati apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kesulitan apapun yang terjadi. Mungkin saat-saat pandemi seperti ini ada banyak saudara-saudara yang mungkin di PHK atau yang mungkin tokonya lagi sepi atau mungkin pekerjaannya lagi terganggu dengan adanya pandemi ini. Mari malam hari ini saatnya kita belajar kepada burung Raja Wali dan yang sudah disampaikan oleh pemazmur untuk lebih banyak waktu di rumah Tuhan daripada di depan rumah orang kemah-kemah orang fasik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya banyak keunikan burung Raja Wali yang lainnya, yaitu burung Raja Wali itu punya pandangan yang tajam sekali. Kalau manusia sangat terbatas pandangannya kita. Apalagi kalau udah usia saya saat ini yang akan masuk usia 60 tahun. Kalau naik mobil malam, kalau tidak disambung dengan kacamata ini, rasa-rasanya sudah gak kelihatan jalannya. Jarak 1 kilo, jangankan 1 kilo ya, 200 meter atau 300 meter, mungkin tahu ada bayangan, ada orang lewat tahu, tapi siapa jelasnya orang itu kita tidak tahu. Tetapi burung Raja Wali ini punya pandangan yang begitu tajam. Bahkan diperkirakan bisa sampai 3 kilometer. Jadi kalau Raja Wali sedang di atas, dia melihat di laut misalnya ada ikan yang bisa ditangkap, itu sudah tertangkap dengan matanya dalam jarak 3 kilo sampai dengan 5 kilo. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Raja Wali ini bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Kita jangan mau kalah ya. Kita manusia, kita harus punya pandangan yang jauh ke depan. Apalagi firman Tuhan sudah menuntun dan memberitahukan kepada kita bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan penderitaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan. Kalau toh mungkin hari ini kita mengalami yang istilahnya kesandung dengan kasus atau musim pandemi corona ini atau COVID-19 ini, percayalah bahwa rancangan Tuhan itu tetap terbaik buat kita semuanya. Oleh sebab itu mari kita hadapi pandemi corona ini dengan tetap setia kepada Tuhan. Dengan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena hidup kita, hidup saudara dan hidup saya adalah di tangan Tuhan. Saya dari awal sudah ngomong, sebetulnya kita tidak perlu takut yang berlebih-lebihan dalam tanda kutip, atau takut yang sifatnya fobia. Biar bagaimanapun juga corona mau datang, atau Corolla mobil mau datang dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut. Justru kita syukuri. Pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita ambil waktu untuk lockdown
bersama-sama dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri semakin dekat kepada Tuhan, untuk waktu menyembah kepada Tuhan. Jangan dibalik-balik ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti malah mengucap syukur, oh puji Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini justru gereja ditutup tapi dilayani secara online. Sehingga saya puji Tuhan supaya tante enggak bisa sempet lagi negur saya. Biasanya kalau ibadah kan mesti tante apal ya, biasanya tukang absen tante itu. Kalau Bapak Gembala mungkin enggak seberapa nyateti gitu ya, tapi kalau tante itu biasanya nyateti. Kalau 1 minggu 2 minggu enggak datang itu pasti ditelepon. Halo, kenapa kok kemarin nggak datang? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kalau waktunya COVID-19 ini, tante nggak bisa tanya. Duh, saya sudah selalu online tante di rumah tante. Jadi tante nggak tahu benar-benar mau ikut online atau nggak tahu. Tetapi mari, walaupun tahu gembala atau tidak tahu gembala, kita harus tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Untuk menyembah kepada Tuhan dan menambahkan waktu-waktu untuk Tuhan. Kalau tadi survei mengatakan bahwa hanya 0,7% yang kita gunakan untuk menyembah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Mulai malam hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kalau yang di gereja, yang pastori, tadi saya sudah katakan, pasti jauh lebih banyak dari kita semuanya sebagai jemaat. Tetapi malam hari ini saya tekankan untuk jemaat, mari kita tingkatkan waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, supaya apa? Kekuatan demi kekuatan yang baru itu akan tumbuh di dalam iman saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. COVID boleh datang, Corona boleh datang, Mercy boleh datang, tetapi kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Sebab dalam pertolongan Tuhanlah itu ada di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini teguran firman Tuhan buat kita semuanya. Sebetulnya firman Tuhan sudah dengan jelas tadi dikatakan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita ditegur, tetapi kamu enggan. Seringkali kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita ogah-ogahan datang kepada Tuhan, dan kita malas-malesan datang kepada Tuhan. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan boleh menegur saudara dan saya, supaya kita boleh semakin hari semakin meningkatkan waktu-waktu kita untuk Tuhan. Supaya apa? Ya sekali lagi saya katakan, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi persoalan demi persoalan, masalah demi masalah dalam kehidupan kita, maka kita tetap akan kuat. Jangan pikir, wah kalau sudah lalu COVID ini sudah selesai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya, masalah demi masalah itu tidak diundang pun akan datang. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berjaga-jaga di bawah kaki Tuhan untuk mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat kita semuanya, Bapak Ibu yang di rumah, juga yang ada di gereja. Sehingga kita menjadi berkat juga bagi orang yang ada di sekitar kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu.
Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan firman ini Tuhan, karena firman-Mu sungguh tidak terbatas. Oleh sebab itu malam hari ini, biarlah teguran firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kehidupan kami semuanya, bahwa waktu-waktu yang kami gunakan dalam kehidupan kami ini, dengan standar usia yang 70 tahun ini, kami hanya bisa menggunakan cuman 0,7% Tuhan. Oleh sebab itu, kami saat malam hari ini boleh merasa malu di hadapan-Mu Tuhan, sebagai teguran ini, supaya kami boleh membangun komitmen yang baru untuk semakin hari, semakin banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk semakin hari, semakin kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sudah mengerti dan kami sudah diingatkan oleh Tuhan, sehingga kami tidak merasa mengalami ketakutan, tetapi kami tetap keluar ucapan-ucapan syukur melalui hidup kami Tuhan. Supaya setiap orang yang melihat kehidupan kami boleh menyembah kepada Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, karena melihat hidup kami anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada-Mu Tuhan, memiliki sinar terang yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami semua anak-anak Tuhan, yang baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Bahkan semua yang mendengarkannya, yang mungkin tidak, yang belum percaya pun yang mungkin mendengarkannya, Tuhan jamah supaya hidupnya mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga kekuatan demi kekuatan yang baru, iman demi iman yang baru boleh ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa malam penyembahan malam hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu besok ibadah pukul 6 pagi dan sorenya pukul 5 sore. Untuk berikutnya ibadah 3 kali dan online disiarkan pukul 10 pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, supaya kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin.